Hello everyone, how are you today? My name is Nilo Putulili Sinta Setiawati, a lecturer in Industrial Engineering Department Udayana University. Hari ini saya ingin berbagi sedikit kepada teman-teman mengenai bagaimana melakukan simulasi Toyota Production System, khususnya step 5 Build and Quality CIDOKA di Laboratorium Sistem Manufaktur Program Studi Sarjana Teknik Industri Universitas Udayana. Nah, sebelum melakukan simulasi, pertama-tama kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan yang harus dilakukan adalah melakukan setting laboratorium sesuai dengan layout atau tata letak yang dibutuhkan untuk simulasi Toyota Production System Step 5 CIDOKA. Nah, selain itu kita juga harus membongkar miniatur mobil yang sebelumnya telah dipasang untuk menjadi komponen-komponen miniatur mobil dan didistribusikan sebagai stok di setiap stasiun kerja sesuai dengan skenario yang telah ditentukan. Selanjutnya, para peserta simulasi diperkenankan untuk menggunakan protokol simulasi berupa baju, celana, sepatu, topi, gloves, dan juga masker. Persiapan lainnya adalah melakukan setting buzzer agar buzzer tersebut berbunyi setiap 90 detik. Nah, adapun role ataupun peran dalam pelaksanaan simulasi yang harus bersiap-siap dari sejak awal, yaitu adalah observer. Observer bertugas untuk melakukan pengamatan pada saat simulasi terkait dengan berbagai hal seperti kondisi stok, abnormality yang terjadi selama proses, fluktuasi daripada produksinya, kemudian faktor-faktor ergonomi yang terjadi, dan juga mencatat cycle time di setiap stasiun kerja. Setelah semuanya dipersiapkan, kemudian supervisor menekan tombol start pada buzzer yang menandakan bahwa simulasi telah dimulai. Selanjutnya, customer memberikan manifest dan kanban customer kepada PPIC setelah buzzer berbunyi untuk pertama kali. Kemudian, PPIC mengatur manifest dan kanban customer ke waiting post dan mengatur kanban Heijunka post sesuai waktu yang telah ditentukan. Setelah 90 detik berlalu, buzzer kedua pun berbunyi. Supervisor memberikan perintah kepada operator untuk memulai produksi dan tetap melakukan pemantauan produksi selama simulasi berlangsung. Supervisor juga bertugas untuk memberikan informasi frekuensi pengulangan buzzer setiap kali buzzer berbunyi. Sementara operator workstation merakit komponen di setiap workstation sesuai kanban perintah produksi yang terdapat pada kotak kanban dan sekaligus melakukan pengecekan kualitas output di setiap workstation dengan cek inspeksi. Barang jadi yang memiliki kualitas baik akan diletakkan pada charter di setiap workstation, sedangkan barang jadi yang tidak lolos inspeksi akan diletakkan di tempat produk NG atau not good. Selama proses perakitan, operator akan meletakkan kanban tarik pada polybox kosong untuk jenis komponen yang diperlukan di setiap stasiun kerja. Selanjutnya, logistic person akan memasok komponen ke setiap workstation berdasarkan kanban tarik yang dikirim operator produksi dan memindahkan kanban perintah produksi dari charter ke kotak kanban pada masing-masing workstation. Selama proses produksi, shipping person mengambil barang siap kirim di stasiun 3 berdasarkan perintah pada Heijunka Post. Pengambilan dilakukan setiap buzzer berbunyi untuk kemudian dikirim secara langsung ke customer. Customer akan melakukan pengecekan untuk setiap barang yang telah dikirim dan dicatat kondisinya pada lembar konfirmasi pengiriman. Sementara itu, warehouse person melakukan persiapan material untuk mengisi stok material yang kosong. Akhirnya, simulasi berhenti pada buzzer ke-12. Customer langsung melakukan penghitungan barang jadi yang on time, delay, dan undelivered. Sedangkan supervisor melakukan pencatatan stok di masing-masing workstation pada lembar evaluasi. Nah, setelah simulasinya selesai, semua peserta simulasi akan duduk bersama dan juga mendiskusikan hal-hal yang ditemui selama simulasi dari hasil observasi dan juga dari lembar evaluasi. Di sini akan dipimpin oleh supervisor untuk mendiskusikan hal terkait dengan
bagaimana cycle time-nya, kemudian berapa produk yang berhasil diproduksi, berapa yang good, berapa yang not good, dan akan nantinya menghasilkan hasil kalkulasi biaya dan juga perhitungan profit. Nah, selain itu juga akan dibahas berbagai hal lain seperti apakah ada faktor-faktor ergonomi yang diobservasi, bagaimana apakah terdapat faktor delay ataupun wasting time di dalam melakukan simulasi, dan juga hal-hal lainnya yang diobservasi oleh observer dan juga supervisor. Setelah diskusi selesai dan mendapatkan kesimpulan, simulasi akan ditutup dengan melaksanakan doa dan juga merangkum hasil observasi dan diskusi pada saat simulasi. Dan tahap terakhir adalah melakukan perakitan kembali komponen-komponen yang masih belum terakit dan juga merapikan laboratorium, sehingga alat-alat di laboratorium tetap terjaga kebersihannya dan juga tetap terjaga agar tidak menghilangkan komponen yang diperlukan dalam proses simulasi. Demikianlah review singkat mengenai bagaimana melakukan simulasi Toyota Production System, khususnya step 5 Built-in Quality JIDOK di Laboratorium Sistem Manufaktur Program Studi Teknik Industri Universitas Udayana. Semoga video ini bermanfaat dan juga dapat membantu teman-teman dalam belajar memahami Toyota Production System. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.